Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini aku akan menceritakan satu kisah yang menarik. Cerita ini penuh makna dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siapkan hati, nyalakan imajinasi, mari kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil di lereng pegunungan Jawa Tengah, hidup seorang pemuda bernama Ardi. Tukang kayu sederhana yang dikenal karena keahliannya membuat furnitur ukir. Ardi tinggal bersama ibunya yang sakit-sakitan, menjalani hidup yang tenang, jauh dari gemerlap dunia luar. Hari itu berbeda. Saat Ardi sedang mencari kayu jati tua di dalam hutan, ia mendengar suara mobil asing berhenti di jalan setapak desa yang jarang dilalui orang kota. Rasa penasaran mendorongnya untuk mendekat. Di sana, berdiri seorang wanita asing, tinggi, berkulit putih, berambut pirang dengan kacamata hitam dan pakaian mahal yang berdebu. Ia tampak kesal, mobilnya mogok, dan sinyal ponselnya hilang. "Excuse me, can you help me?" Ardi terdiam sejenak. Bahasa Inggris bukan kekuatannya, tapi dari ekspresi wajah wanita itu, ia tahu orang ini butuh bantuan. Dengan gerakan tangan dan bahasa tubuh seadanya, Ardi menawarkan bantuan. Wanita itu memperkenalkan diri. Anna, janda kaya asal Jerman yang sedang dalam perjalanan solo exploring ke desa-desa penghasil ukiran kayu di Indonesia, mencari inspirasi untuk proyek seninya. Ardi membantu mendorong mobilnya ke rumah Pak Lurah untuk mencari mekanik desa. Tak disangka, karena hari menjelang malam dan tidak ada bengkel buka, Anna harus menginap semalam di rumah Ardi, di rumah kayu kecil, namun bersih dan hangat. Disinilah awal dari perubahan hidup keduanya dimulai. Anna kagum dengan cara hidup Ardi yang sederhana, namun penuh perhatian. Sementara Ardi mulai penasaran dengan wanita asing yang membawa aura kesepian dalam keanggunannya. Malam itu mereka duduk berdua di beranda, ditemani teh panas dan suara jangkrik, mencoba memahami satu sama lain dengan kata terbatas. Tapi hati mulai bicara lebih dalam. Kadang, dua dunia yang berbeda hanya butuh satu malam untuk mulai saling mendekat. Pagi menyambut dengan suara ayam jantan dan embun yang masih menempel di dedaunan. Anna terbangun di dalam rumah kayu sederhana Ardi. Tidurnya tak nyenyak, tapi ada rasa damai yang asing, seperti berada jauh dari hiruk-pikuk dunia yang biasanya mengelilinginya. Ardi menyuguhkan sarapan ala desa, nasi jagung, tempe goreng, dan sambal terasi. Anna tampak ragu, namun mencicipinya perlahan. "Not bad," katanya sambil tersenyum kecil. Ardi tertawa pelan. "Sambal, pedas, hati-hati." Anna tersedak sedikit. Mereka tertawa bersama. Walaupun terbatas bahasa, ada kedekatan baru yang mulai terbentuk dari gestur-gestur kecil. Anna mulai memandang Ardi tidak lagi sebagai sekadar penolong, tetapi sebagai sosok yang memiliki ketulusan langka. Ardi mengajak Anna melihat bengkel kayunya, sebuah bangunan kecil dengan aroma khas serbuk kayu, penuh ukiran setengah jadi. Ia menjelaskan dengan bahasa tubuh dan potongan kata bahwa semua ukiran itu ia buat sendiri. Anna terpana melihat detail dan ketelatenan tangan Ardi. Ia mengambil kamera profesionalnya dan mulai memotret karya-karya Ardi. Bukan hanya karena seni kayunya, tapi karena untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa terhubung dengan sesuatu yang nyata. Saat mereka duduk di bawah pohon jati, Anna bercerita terbata-bata tentang suaminya yang meninggal 3 tahun lalu karena kecelakaan pesawat, tentang hidupnya yang sepi walau bergelimang kemewahan, dan tentang proyek seninya yang terasa hampa. Ardi tidak banyak bicara, hanya mendengarkan dengan penuh perhatian, tapi matanya jujur, seperti hutan yang tenang menampung badai. Sore harinya, anak-anak desa datang berlarian, penasaran dengan bule cantik yang tinggal semalam di rumah Ardi. Anna tertawa lepas saat mereka bermain dan menyentuh rambut pirangnya. Ardi tersenyum melihatnya. Wajah Anna tak lagi sendu. Malam itu, Anna kembali tidur di rumah Ardi, karena mekanik desa belum datang. Tapi kali ini, ia tak merasa sebagai orang asing. Cinta tidak selalu datang dengan bahasa yang sama. Kadang ia tumbuh diam-diam,
lewat perhatian kecil dan tatapan yang jujur. 3 hari telah berlalu sejak mobil Ana mogok. Dan 3 hari pula, ia tinggal di rumah kayu milik Ardi. Yang awalnya darurat, kini terasa seperti kenyamanan yang tak ingin cepat berakhir. Pagi itu akhirnya mekanik desa datang. Mesin SUV-nya kembali menyala, dan Ana bisa melanjutkan perjalanannya. Namun, saat duduk di balik kemudi, Ana justru ragu. "You go?" Tanya Ardi singkat, suaranya sedikit menahan. Ana diam. "I should, but I don't know why I feel heavy here," ujarnya sambil tersenyum kecil. Ardi hanya mengangguk, seolah mengerti tapi tak ingin menghalangi. Ana pun akhirnya berkata, "Aku akan tinggal untuk beberapa hari lagi." Warga desa mulai berbisik-bisik. Seorang bule cantik tinggal di rumah pemuda tukang kayu. Banyak yang tak percaya, sebagian menuduh Ardi guna-guna, sebagian lainnya penasaran. Bu Lurah bahkan menegur Ardi secara halus saat mereka bertemu di warung. "Ndak enak dilihat, cewek asing tidur di rumahmu." "Saya tahu, Bu. Tapi dia orang baik. Ndak ada apa-apa." Sementara itu, Ana tetap tenang, malah tertarik mengenal kebudayaan desa. Ia mulai memotret kegiatan warga. Ibu-ibu menumbuk padi, anak-anak mandi di sungai, bapak-bapak memperbaiki kandang kambing. Ia mengunggah foto-foto itu ke akun media sosialnya yang memiliki ribuan pengikut. Melihat Ana begitu dekat dengan warga, Ardi merasa senang, tapi juga gelisah. Ia sadar, dunia Ana terlalu tinggi untuk dirinya. Dia cuma mampir, orang kota, orang luar negeri, yang gak bakal lama, gumam Ardi pada dirinya sendiri saat mengukir. Kegundahannya memuncak saat ada mobil jeep hitam berhenti di depan bengkel kayunya. Seorang pria bule muda turun, tinggi, tampan, dengan logat Jerman yang kental. "Is this where I can find Anna Becker?" Pria itu memperkenalkan diri sebagai Julian, rekan bisnis sekaligus teman dekat mendiang suami Ana. Ia datang karena khawatir Ana tidak bisa dihubungi selama beberapa hari. Ana menyambutnya hangat, tapi wajahnya agak tegang. Julian langsung memberi kode bahwa dia ingin membawa Ana kembali ke Jakarta, bahkan ke Berlin. "You're not supposed to be here, Ana. Let's go home." Ana menatap Ardi yang berdiri di belakang, diam. "But what if this already feels like home?" Cinta diuji bukan hanya oleh jarak dan perbedaan, tapi oleh kenyataan yang tak bisa dihindari. Desa yang biasanya tenang kini terasa berbeda bagi Ardi. Sejak kedatangan Julian, suasana berubah, bukan hanya karena anak kini terlihat sibuk, tapi karena Ardi merasakan sesuatu yang mulai menjauh, perlahan tapi pasti. Julian tidak kasar, tidak sombong, justru terlalu sopan, terlalu tepat. Ia tahu sejarah hidup Ana, tahu apa yang pernah membuatnya hancur, dan tahu apa yang bisa membuatnya bangkit kembali. Dunia yang ia tinggalkan. Julian mengajak Ana berdiskusi serius di warung kopi dekat balai desa, membuat warga penasaran. Ardi hanya melihat dari jauh. "He brings your world back," kata Ardi saat mereka pulang. Ana menatapnya. "But what if I no longer want that world?" Di tengah kebingungan, Ana mengajak Ardi jalan pagi ke bukit di belakang desa. Mereka duduk di atas batu besar, melihat sawah dan matahari yang mulai naik. "Ardi, kalau aku tinggal di sini, kamu keberatan?" Ardi kaget, menunduk. "Tapi, kenapa? Kamu punya semuanya di sana." "Tapi aku kosong," jawab Ana. "Di sini, aku merasa hidup." Mereka saling diam. Tak ada pelukan, tak ada genggaman, hanya pandangan yang berbicara. Mereka sudah terikat lebih dari sekadar kata. Julian tidak tinggal diam. Ia mencoba meyakinkan Ardi dengan pendekatan sopan tapi menusuk. "You're a good man, Ardi, but Ana needs more. Her life is not here." Ardi menjawab pelan. Kalau dia bahagia di sini, kenapa harus pergi? Desa pun mulai memanas. Warga yang awalnya mendukung mulai bingung. Jangan-jangan Ardi dimanfaatin. Kalau bule itu balik ke Jerman, Ardi bisa ditinggal. Bu Lurah kembali bicara. "Ndak semua cinta bisa melawan kenyataan, Di."
Malam itu, Anna duduk sendiri di beranda rumah Ardi. Julian sudah siap berangkat esok pagi ke Jakarta. Tiket ke Berlin sudah ada. Tapi hatinya masih di beranda kayu ini, bersama secangkir teh dan sosok yang menatap dunia tanpa pura-pura. Ardi duduk di sampingnya, membawa teh hangat. Kalau kamu pergi, saya paham. Tapi saya tidak bisa pura-pura biasa lagi. Anna hanya berkata pelan. Saya lelah memilih antara benar dan benar. Kadang, cinta bukan tentang siapa yang paling cocok, tapi siapa yang paling tulus untuk bertahan. Pagi itu, kabut masih menyelimuti sawah saat Julian bersiap meninggalkan desa. Di belakang rumah Ardi, Anna berdiri terpaku. Koper sudah di tangan, tapi kakinya seakan menolak bergerak. Julian menunggu di mobil. Ia keluar sebentar, menatap Anna dengan pandangan campur aduk. I still care about you, but I won't force you. Terima kasih, Julian, jawab Anna lirih. Julian menyalami Ardi. Kali ini, tanpa kalimat basa-basi, Anna menatap keduanya lalu berkata, I'm not going back with you, not now. Julian hanya mengangguk, lalu pergi meninggalkan debu jalan desa dan dua hati yang kini berdiri dalam keheningan panjang. Desa heboh. Kabar bahwa Anna menolak pulang ke Jerman menyebar cepat. Ada yang kagum, ada yang sinis. Janda bule mau tinggal di rumah tukang kayu? Jangan-jangan dia ada maksud lain. Bu Lurah memanggil Anna dan Ardi. Dalam bahasa campuran dan bantuan penerjemah dari anak Pak RT, Bu Lurah menyampaikan, kami tidak melarang, tapi hidup di sini tidak seperti hidupmu di sana. Banyak yang akan kamu tinggalkan. Anna menjawab, saya tidak merasa kehilangan apa-apa. Justru saya baru merasa punya sesuatu di sini. Ardi melihat Anna makin dikenal di media sosial. Fotonya dengan anak-anak desa, ukiran kayu karyanya yang diunggah Anna, semuanya mulai viral. Beberapa wartawan lokal datang. Bahkan satu tim dokumenter kecil dari Jakarta menghubungi mereka. Ardi merasa takut. Dunia luar mulai menyerbu kehidupannya. Sesuatu yang dulu sederhana, kini jadi sorotan. Aku cuma pengukir kayu. Dunia dia besar, aku takut ditelan nanti. Gumam Ardi pada ibunya. Sang ibu hanya tersenyum. Kalau kamu takut bahagia, kamu akan kehilangan kesempatan sekali seumur hidup. Sore itu, Anna menemukan Ardi duduk sendiri di tengah petakan sawah. Ia duduk di sampingnya tanpa kata. Kenapa kamu diam? Tanya Anna. Karena aku belum bisa percaya bahwa orang sepertimu beneran milih tinggal sama orang seperti aku. Anna menatap Ardi dalam-dalam. I didn't choose you because you're simple. I chose you because you're real. Lalu, dengan suara tenang tapi penuh makna, Anna berkata, aku ingin bangun rumah di sini. Rumah kecil, pakai ukiran kamu. Mau bantu saya bangun rumah? Ardi menoleh, senyumnya perlahan muncul, dan untuk pertama kalinya, matanya percaya. Kalau kamu mau tinggal, aku akan bangun rumah itu. Dari hati. Kadang kita tak merencanakan cinta, tapi jika cinta itu datang, hanya keberanian yang bisa menjadikannya nyata. Seminggu telah berlalu sejak keputusan itu diucapkan. Desa mulai terbiasa melihat Anna sebagai bagian dari kehidupan mereka. Bukan lagi tamu asing, tapi seseorang yang bersungguh-sungguh ingin menetap. Dan kini, sebuah rumah sedang dibangun, bukan hanya dari kayu, tapi dari harapan. Ardi mulai menggarap pondasi rumah kecil di lahan milik ibunya yang sudah lama tak terpakai. Dengan bantuan warga, tiang-tiang kayu, jati mulai berdiri. Anna ikut membantu mengecat, menyapu, bahkan membawa makanan untuk para tukang. Rumah ini bukan hanya untuk tinggal, tapi tempat saya memulai hidup baru, ucap Anna sambil menyeka keringat. Warga yang awalnya ragu mulai luluh. Mereka melihat kesungguhan Anna, bukan dari kata-katanya, tapi dari peluh dan tindakannya. Suatu siang, sebuah surat elektronik masuk ke email Anna. Ternyata dari Galeri Hoffman, galeri ternama di Berlin yang dulu pernah memamerkan karya mendiang suaminya.
Mereka tertarik mengangkat dokumentasi kehidupan Anna di desa menjadi pameran tematik internasional berjudul Dari Duka ke Gandum, Kelahiran Kembali Seorang Istri Duda di Desa. Anna bimbang, ini kesempatan langka. Tapi jika ia pergi, proyek rumah dan hidup barunya bersama Ardi akan tertunda, bahkan terancam gagal. Anna bercerita pada Ardi tentang tawaran itu. Kalau saya pergi, hanya sebentar, tapi bisa membawa nama desa ini ke dunia. Ardi diam, menatap tanah. Kamu bebas memilih, Anna, tapi jangan buat rumah ini setengah jadi. Anna menatap rumah mereka yang belum rampung. Ia sadar, kesempatan besar pun terasa kosong jika tak dibagi dengan orang yang membuatnya berarti. Pada malam hari, diadakan pesta kecil syukuran pembangunan rumah baru. Warga membawa makanan, menyalakan lampion bambu, dan anak-anak menyanyi lagu daerah. Di tengah kehangatan itu, Ardi berdiri dan berkata, rumah bisa dibangun siapa saja, tapi cinta hanya bisa dibangun oleh dua orang yang sama-sama mau menetap. Anna tersenyum, lalu menjawab dalam bahasa Indonesia terbata, saya tidak mau pergi. Rumah ini, hidup ini, saya bangun dengan kamu. Cinta yang sejati bukan tentang siapa yang bisa memberi dunia, tapi siapa yang bersedia tinggal saat dunia menawarkan segalanya untuk pergi. Musim panen datang. Desa merayakan berkah dengan kesederhanaan yang hangat. Sementara itu, rumah kecil dari kayu jati berdiri tegak di pinggir sawah. Tak mewah, tapi penuh cinta dan kerja keras. Di dalamnya, dua hati yang berbeda dunia perlahan menyatu dalam satu arah. Menetap. Beberapa bulan telah berlalu. Rumah itu kini selesai. Dindingnya dihiasi ukiran khas Jawa, jendela besarnya menghadap ke sawah, dan sebuah studio kecil dibangun di sampingnya. Tempat Anna bisa melukis dan menyunting foto. Anna kini fasih berbicara dalam bahasa Indonesia. Ia bahkan ikut mengajar anak-anak desa dasar-dasar fotografi dan bahasa Inggris. Ardi memperluas bengkelnya. Kini menerima pesanan ukiran dari luar negeri lewat bantuan promosi Anna di media sosial. Suatu sore, Julian kembali datang. Kali ini tak membawa koper, hanya sebuah kamera kecil. I came not to take you home. I came to see if this really is your home now. Anna memperkenalkannya pada warga dan menunjukkan rumah kayu mereka. Julian tersenyum tulus. You found something here I couldn't give you? Peace. Sebelum pergi, Julian menyerahkan sebuah album foto. This is your story now. You should be the one who tells it to the world. Beberapa minggu kemudian, di bawah naungan pohon jati yang dulu menjadi saksi awal pertemuan mereka, sebuah prosesi akad nikah digelar sederhana. Anna, yang kini resmi menjadi mualaf, mengucapkan ijab kabul dalam suara bergetar namun yakin. Saya terima nikahnya Anna Becker, binti Matthias Becker dengan mas kawin tersebut, tunai. Air mata mengalir, bukan karena sedih, tapi karena damai yang begitu nyata. Malam itu, mereka duduk berdua di beranda rumah. Lampu temaram, suara jangkrik menemani. Kamu yakin hendak menyesal ninggalin duniamu? Tanya Ardi. Anna menatapnya lembut. Aku tidak meninggalkan apapun. Dunia yang aku cari ternyata ada di sini, di sampingmu. Kamera Anna tergeletak di meja. Ia mengambilnya, menyalakan self-timer, dan merangkul Ardi. Kel-ik, satu jepretan, satu momen, satu cerita cinta yang menetap. Cinta sejati tidak mencari tempat paling mewah untuk tinggal. Ia hanya butuh ruang yang jujur untuk bertumbuh. Dan kadang, ruang itu hadir di sebuah desa kecil, di antara serbuk kayu dan peluk hangat dari seseorang yang tak pernah bermimpi. Jadi pahlawan, tapi bersedia bertahan.